Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya. Untuk saat ini kita lagi berada di rumah Pak Hasib Effendi Tajir. Nah, kali ini kita bersama rekan. Sepertinya mereka kawan ini ada tujuan ingin bertanya dengan Pak Hasib Effendi Tajir. Silakan Pak. Dengar-dengar kan itu di tetangga-tetangga tuh banyak yang sembuh. Nah, kabar-kabarnya dikasih air. Nah, saya bertanya nih, air itu kok bisa sembuh kayak mana saya? Apa memang bisa dirajang apa gimana? Oke, jadi secara intinya Pak, ini rekan kita ini kan kepingin menanyakan ya bahwa tujuannya bahwa air itu sudah banyak yang sembuh melewati istilahnya air yang diberikan dengan orang yang penderita itu. Jadi secara intinya dia kepingin menanyakan hal itu Pak, masalah air itu. Jadi menanyain masalah air yang untuk ngobatin orang itu. Itu sebenarnya kan air biasa, bukannya air ya kita raja, kita jamu, bukan. Cuman itu memang air biasa, tapi kan kita ngambilnya jauh, bukannya di sini. Harus melalui perjuangan dulu. Dari sini ke Batu Tegi dulu. Dari Batu Tegi kita nyeberang dulu ke bendungan itu. Terus kita naik gunung. Nah, disitulah itu dinamakan Pancur 1 Dati 2. Itu kita ngambil airnya di situ. Nah, air itu memang air ketentuan ilmu kehidupan. Nah, air itu kegunaannya untuk menolong orang yang sakit ya. Kalau masa sembuh ataupun enggak itu kan bukan tugas kita. Tugas kita kan cuma menjalankan amanah, membantu orang yang lemah. Bila orang itu sakit, orang itu benar-benar minta tolong, yakin sama kita ya, insya Allah penyakitnya diangkat yang kuasa. Itu aja. Itu bukannya ada air yang kita ramu atau kita raja, bukan itu. Ya, secara intinya air itu kan sesuai dengan keterangan Pak Rasif, air itu memang air pancuran 1 Dati 2 itu air yang sudah ditentukan dari tanah kedudukan ilmu kehidupan. Jadi secara intinya air itu bisa kita pertolongan bagi mereka yang menderita, mereka benar-benar istilahnya butuh pertolongan dengan kita. Insya Allah dengan izin Allah, kalaupun mereka ini memang sembuh ya sembuh begitu Pak. Tujuan air putih kan Pak ya? Ya betul, air putih. Terus gini, apa namanya? Dengar juga itu tambah lagi atau yang biar sembuh itu ada semacam tanah. Nah, kegunaan tanahnya apa sebenarnya? Tanah dari mana? Apa gimana? Gitu. Ya Pak. Jadi secara intinya itu kan ada air kan, menyangkut masalah air kan sudah dijelaskan sama Pak Rasif. Nah, kembali ke masalah tanah. Nah, itu tanah yang dimaksudkan dia itu tanah itu untuk kejelasannya seperti apa itu? Tanah yang sering tak bawa dari sana itu kan ya sama aja tanah di sini, nggak ada beda, tanah semua. Nah, itu kan tanah itu tanah tempat turunnya ilmu pelindung kehidupan di sana. Istilah katanya tanah kedudukan kalau bahasanya kan. Nah, itu kegunaannya kan untuk perdamaian. Perdamaian apa? Kita tanamkanlah di rumah kita, satukanlah sama tanah kita agar semua niat jahat orang nggak nyampe sama kita gitu aja. Tertutup matanya, tertutup hatinya untuk menjahatin kita. Itu aja bukannya tanah itu ada lebih enggak, tanah biasa, cuman ya itu tanah ketentuan ilmu pelindung kehidupan aja ya yang kita bawa dari sana. Ya, setiap orang yang bersiarah di sana itu siarah sebenarnya, dia bawalah tanah itu yang mau bawa, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Itu tanamkanlah di rumah kita, bacakan doa kita sesuai dengan keinginan kita.
Ya, yang keinginan kita bukan apa, karena kita kan di rumah itu kan pengen nyaman, pengen damai. Nah, jadi terhindarlah maksudnya dari segala niat jahat manusia, baik niat jahat setan ataupun jin itu. Ya, jadi sebagai penjelasan Pak, tanah itu tanah yang sudah ditentukan tempat turunnya ilmu pelindung kehidupan. Jadi dalam satu lokasi tanah beserta air itu memang pertamanya ilmu pelindung kehidupan itu diturunkan di situ, Pak. Jadi secara intinya sesuai dengan keterangan Pak Rasid bahwa tanah ini kan itu untuk kedamaian, Pak. Jadi untuk kedamaian tanah itu istilahnya kita tanamkan di lokasi rumah kita. Enggak. Oke, oh jadi gitu ya Pak. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi Pak? Iya, ini kan gini, benar-benar enggak itu kabar-kabarnya banyak yang sembuh di sini, tuh. Iya Pak, sesuai dengan apa namanya berita yang dia dapatkan, sudah banyak yang sembuh. Jadi itu apakah ada kebenarannya atau tidak Pak? Nah jadi maksud dia seperti itu Pak intinya. Jadi di luar sana udah dikenal orang saya ini menyembuhkan orang. Nah, yang menyembuhkan orang itu bukan saya yang kuasa. Ya kalau ada orang sembuh ya berterima kasihnya sama yang kuasa, bukan saya. Saya nggak pernah merasa menyembuhkan orang. Iya. Ya saya nggak pernah merasa menyembuhkan orang dari dulu sampai sekarang, nggak pernah. Ya kalau orang sembuh ya berarti berkat doa orang kepada yang maha kuasa, jadi sembuh penyakitnya. Kalau mau terima kasihlah sama yang maha kuasa, mau memuji sama yang maha kuasa. Itu bukannya karena ada orang ini sembuh karena saya, bukan. Memang banyak yang sembuh, bukannya hoak, bukan. Ya boleh ditanya aja yang pernah berobat di sini sembuh, bukannya kita hoak. Tapi kan bukan saya menyembuhkan, saya nggak pernah merasa menyembuhkan orang, itu aja yang saya sembuhkan itu. Kalau saya menyembuhkan berarti kan saya ini dukun nih. Nah kan saya nggak pernah mengakui itu. Yang menyembuhkan yang maha kuasa. Aku juga lantarannya aja memohon, mendoakan, minta orang itu disembuhkan, diangkat dari segala macam penyakitnya. Itu kalau Allah mengabulkan ya sembuh, kalau Allah nggak mengabulkan ya nggak sembuh. Itu aja. 3 tek. Jadi begitulah kawan-kawan tentang masalah obrolan kami pada malam hari ini di rumah Pak Rasid Effendi Tajir. Semoga video ini bermanfaat dengan kawan-kawan semua menyangkut penjelasan tentang masalah air dan tanah pelindung kehidupan. Jangan lupa kawan-kawan dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen, berikan komentar supaya kita bikin video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.